Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya Muhammad Nofal Nasrullah dan teman-teman saya Akromunisa M. Putri, Francisca W. dan Alivia. Di video ini kami akan menjelaskan tentang instrumen instrumen dan analisis data penelitian. Mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya saya share screen dulu. Oh ya, berlanjut ke materi berikutnya yang kebetulan diisi oleh saya. Ya, ini nama kelompoknya tadi. Nama kelompoknya. Oke, yang pertama ada analisis. Di sini mencakup tentang pengertian. Yang pertama ada pengertian. Menurut Suprayogo, analisis adalah rangkaian kegiatan, penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Pada umumnya, analisis data bertujuan untuk 1. Memperoleh gambaran atau deskripsi masing-masing variabel. 2. Membandingkan dan menguji teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan. 3. Menemukan adanya konsep baru dari data yang dikumpulkan. 4. Mencari penjelasan apakah konsep baru yang diuji berlaku umum atau hanya berlaku pada kondisi tertentu. Jadi analisis itu sebuah bagian dari rangkaian kegiatan penelitian ya, analisis itu. Yang kedua ada berbicara tentang analisis itu ada 2 jenis atau 2 teknik ya, ada kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik dalam penelitian kuantitatif adalah menggunakan statistik. Terdapat 2 macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Jadi secara garis besar, analisis data kuantitatif ini berhubungan dengan angka-angka ya, data-data, persen-persenan seperti itu. Terus yang berikutnya ada analisis data kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, triangulasi, dan dilakukan secara terus-menerus, tersebut mengakibatkan variasi data sangat tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisa yang digunakan belum ada pola yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Ini kenapa sering melakukan kesulitan dalam melakukan analisis? Karena tidak dalam kualitatif ini bukan berbentuk perbandingan, karena kualitatif meninjau suatu objek berdasarkan kualitasnya, itu menjelaskan kualitas objeknya. Itu kan kalau tadi kuantitatif itu dia pasti ada objek yang lain gitu yang diteliti, bukan hanya satu seperti itu. Terdapat perbedaan-perbedaan. Nah, ini perbedaan antara data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data mentah dari dunia empiris. Data kualitatif itu berwujud uraian terinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai cerita terbuka, open-ended naratif,
tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori baku yang ditetapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban pertanyaan dalam kuesioner. Data kualitatif adalah tangkapan atas perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Pengalaman orang-orang diterangkan secara mendalam menurut makna kehidupan, pengalaman dan interaksi sosial dari subjek penelitian tersendiri. Dengan demikian, peneliti dapat memahami masyarakat menurut pengertian mereka sendiri. Hal ini berbeda dari penelitian kuantitatif yang membakukan pengalaman responden ke dalam kategori-kategori baku peneliti sendiri. Data kualitatif bersifat mendalam dan rinci, ini yang tadi dijelasin ya, sehingga juga bersifat panjang lebar. Akibatnya analisis data kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain. Sifat data ini berbeda dari data kuantitatif yang relatif lebih sistematis, terbakukan, dan mudah disajikan dalam format ringkas. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya, materi berikutnya itu kepada saudari Alfi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Baik, selanjutnya langkah-langkah umum analisis penelitian data. Langkah-langkah umum analisis penelitian data. Yang pertama itu ada pengolahan data. Pengolahan data ini bertujuan untuk lebih menyederhanakan semua data yang terkumpul dan menyajikannya dalam susunan yang baik dan rapi. Kemudian dianalisis. Tahapan dalam pengolahan data ini ada penyuntingan atau editing, pengkodean atau coding, tabulasi atau tabulating. Selanjutnya, yang kedua dari langkah-langkah umum analisis penelitian data, ini ada penganalisisan data. Setelah pengolahan data selesai, proses selanjutnya adalah analisis data. Tujuan dari analisis data ini untuk menyederhanakan dan memudahkan data untuk ditafsirkan. Yang ketiga, penafsiran hasil analisis. Penafsiran hasil analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan hipotesis yang telah dirumuskan dengan hasil analisis yang didapat. Akhirnya, peneliti dapat menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan.
Untuk selanjutnya, ada komponen analisis data. Komponen analisis data ada 3. Yang pertama, reduksi data. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian, karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi di balik pola dan data yang nampak. Yang kedua ada display data. Display data ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, network, chart, atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data. Selanjutnya yang ketiga, pengambilan keputusan dan verifikasi. Verifikasi ini dapat dilakukan dengan singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baru kita dengarkan tadi materi tentang komponen analisis data dari Saudari Alfi. Selanjutnya ada materi definisi instrumen penelitian data yang akan disampaikan oleh Saudari Siska. Pada Saudari Siska, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen penelitian. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baiklah. Instrumen penelitian data, menurut Suhartimi Akunto, instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Yang mana ini berarti dengan menggunakan alat-alat tersebut, data akan dikumpulkan. Adapun pengertian lain, yaitu menurut Sumadi Suryabarata, instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikolog. Adapun pengertian lain yaitu alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Jadi sebenarnya kesimpulan dari pengertian instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan atau alat bantu bagi para peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Jadi instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting untuk membantu perolehan data di lapangan. Nah, sebelum menyusun instrumen penelitian, penting untuk diketahui pula bentuk-bentuk atau jenis-jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian. Sebagai berikut, yang pertama yaitu instrumen tes. Tes dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Lembar instrumen berupa tes ini berisi seperti soal-soal yang terdiri dari butir-butir soal. Setiap butir soal mewakili satu jenis variabel yang diukur. Selanjutnya yaitu bentuk instrumen angket. Nah, bentuk instrumen angket ini biasanya digunakan untuk
bersifat angka atau kuantitatif. Karena jenis instrumen ini cenderung mudah dilakukan, yaitu hanya dengan menyebarkan daftar pertanyaan yang sudah dibentuk dalam bentuk angket kepada para responden. Angket atau kuesioner ini adalah metode pengumpulan data, yaitu instrumennya disebut sesuai dengan nama metodenya. Setelah bentuk kuesioner ditetapkan, langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan dengan mempertimbangkan jumlah pertanyaan agar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi bentuk instrumen angket ini seperti hanya dengan menyebarkan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk angket kepada para responden. Selanjutnya yaitu bentuk instrumen interview. Jadi atau wawancara. Wawancara ini biasanya dilakukan di dalam penelitian kualitatif. Wawancara ini menjadi langkah bagi peneliti untuk mendapatkan data di lapangan. Jadi bentuk instrumen wawancara ini cenderung susah-susah gampang karena tergantung siapa yang menjadi informannya. Kekuatan interview ini terletak pada keterampilan seorang interview dalam melakukan tugasnya. Ia harus membuat suasananya yang tenang, nyaman, dan bersahabat agar responden atau sumber data dapat memberikan informasi yang jujur. Si interviewer juga harus memancing untuk mengeluarkan informasi yang akurat tanpa merasa diminta secara paksa, ibaratnya informasi keluar seperti air mengalir. Jadi seorang interviewer atau peneliti dalam bentuk instrumen interview ini harus dapat membuat responden itu terpancing untuk mengeluarkan informasi yang akurat tanpa merasa diminta secara paksa. Selanjutnya yaitu bentuk instrumen observasi. Jadi instrumen observasi ini diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi penelitian melalui bentuk instrumen observasi ini yaitu pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya. Instrumen ini dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, atau rekaman suara. Selanjutnya yaitu bentuk instrumen dokumentasi. Bentuk instrumen dokumentasi ini terdiri dari dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan yang kedua yaitu checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Instrumen dokumentasi ini dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Selain itu, digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Contoh subjek penelitiannya ini dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti prasasti dan artefak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Francisca atas penyampaian materi instrumen atau pengertian dan bentuk-bentuk instrumen. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Akromunisa, ya, ini tentang langkah-langkah instrumen penelitian. Langkah-langkah instrumen penelitian. Kepada Saudari Akromunisa, dipersilakan. Terima kasih banyak kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai penyusunan instrumen penelitian. Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data. Misal metode
pedoman wawancara. Metode angkat atau kuesioner yang instrumennya berupa angkat atau kuesioner, metode tes yang instrumennya adalah soal tes, serta metode observasi yang instrumennya bernama checklist. Menyusun instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi yang diteliti, dan hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Dalam hal ini terdapat dua macam alat evaluasi yang dapat dikembangkan menjadi instrumen penelitian, yaitu langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian. Dalam menyusun sebuah instrumen penelitian, di antaranya yang pertama yaitu analisis variabel penelitian, yakni mengkaji variabel menjadi sumber penelitian sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan peneliti. Yang kedua yaitu menetapkan Bisa, mohon maaf, suaranya putus. Variabel atau variabel indikatornya. Yang ketiga yaitu mohon maaf sebelumnya, saya akan lanjutkan. Adapun langkah lain dalam membentuk instrumen kajian diantaranya adalah yang pertama, mendaftar variabel-variabel yang ingin dikaji. Yang kedua, mengestimasi cara menganalisis data. Yang ketiga, menyimak daftar variabel. Yang keempat, menggunakan bahasa dan perkataan yang sesuai. Yang kelima, melakukan ujian pra-penelitian. Yang keenam, merekonstruksi instrumen. Apabila instrumen penelitian telah selesai dan telah ditransfer pada metode pengumpulan data tertentu, maka tidak begitu saja langsung digunakan pada penelitian sesungguhnya. Biasanya terlebih dahulu instrumen tersebut diuji cobakan pada responden sebenarnya. Apabila dalam uji coba ditemukan kejanggalan-kejanggalan, maka diadakan revisi terhadap instrumen tersebut. Melampaui proses ini, barulah instrumen penelitian diperbolehkan penggunaannya pada penelitian sesungguhnya. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas instrumen. Semua instrumen, baik yang tes maupun non-tes, harus memiliki dua syarat, yaitu valid dan reliable. Valid berarti instrumen secara akurat
Mengukur objek yang harus diukur. Reliable berarti hasil pengukuran konsisten dari waktu ke waktu. Menurut Ibnu Hajar, kualitas instrumen ditentukan oleh dua kriteria utama, validitas dan reliabilitas. Validitas suatu instrumen menurutnya menunjukkan seberapa jauh ia dapat mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi dan akurasi hasil pengukuran. Menurut Burhan Bungin, validitas alat ukur adalah akurasi alat ukur terhadap yang diukur walaupun dilakukan berkali-kali dan di mana-mana. Sedangkan reliabilitas alat ukur menurutnya adalah kesesuaian alat ukur dengan yang diukur, sehingga alat ukur itu dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada para pemateri. Berikut demikianlah materi tentang instrumen penelitian analisis data. Dari materi tersebut kita mendapatkan definisi analisis penelitian data, teknik analisis penelitian data, langkah-langkah umum penelitian data, komponen-komponen penelitian data, definisi instrumen penelitian data, bentuk-bentuk instrumen penelitian, langkah-langkah instrumen penelitian, dan validitas dan reliabilitas instrumen. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang Nisa berhenti itu di-cut aja.